everyone running their own race. Wow. Semua orang tuh punya perjalanan masing-masing, semua orang yang berlomba dalam pace-nya masing-masing. Memang saya S2 tapi saya belum pernah kerja. Di situ saya juga kadang-kadang pas saya udah lulus, waktu masih nyari kerja mikir, wah si ini udah kerja, ini udah ini. Gue ya memang dalam tanda kutip sudah S2 gitu, cuma pengalaman kerjaku belum ada sama sekali. Akhirnya suka kadang-kadang ngerasa tertinggal juga. Asik. Dr. Sangun Ragado Yosodiningrat SHLLM. Dia adalah lawyer paling top, paling muda, dan paling ganteng di Indonesia. Siapa pengacara yang Mas agak kagumi selain mungkin Pak Henry? Selain ayah saya, Om Uto lah. Itu Oh. beliau ya terbaik lah. Terbaik ya? Sebagai panutan, sebagai role model, bagaimana beliau menyelesaikan suatu masalah, bagaimana beliau tampil di depan publik, dan bagaimana juga pikiran-pikiran beliau ya. Karena cukup sering juga dulu ya diskusi sama beliau, udah gitu ada perkara-perkara yang memang mengerjakannya bareng-bareng. Patrick Jane bilang, I don't care about law, I care about justice. Mas menanggapi ini setuju nggak bahwa memang ada kasus tuh yang baru bergulir ketika viral? Bisa dibilang bagus juga, bagus dengan ada sosial media sekarang, orang-orang pencari keadilan yang mungkin tidak diperhatikan oleh APH menjadi dapat perhatian. Betul. Cuma di sisi lain juga menjadi buruk karena ya berarti kinerjanya kurang dong. Kenapa harus viral dulu ditangani? Itu juga suatu hal yang jadi dinamika juga. Iya. Memang seharusnya tanpa viral ini ya perkara selesai. Oke. Teknisnya bagaimana biar bisa semuanya diperhatikan? Betul. Nanti akan kembali lagi ke satu masalah, minta anggaran. Halo pemirsa Hive Intelligence, selamat datang lagi di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai viral justice, KUHP baru, dan landscape hukum Indonesia dengan narasumber yang luar biasa. Dia adalah lawyer paling top, paling muda, dan paling ganteng di Indonesia, yaitu Dr. Ragado, atau nama panjangnya adalah Sangun Ragado Yosodiningrat SHLLM, sering juga disebut dengan Mas Aga. Tuh. Apa kabar Mas Aga? Alhamdulillah baik. Baik ya? Thank you udah diundang. Terima kasih banyak telah datang nih Mas. Siap. Ini dari waktunya yang luar biasa Enggak juga. sibuk nih. Kita dapat. Terima kasih banyak. Mas Ragado ini adalah seseorang yang telah melewati pendidikan yang luar biasa. S1, S2, S3 diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat dan selesai dengan usia yang muda, yaitu 25 tahun. Dia sekarang juga udah menjadi partner di Henry Yosodiningrat dan Partners, suatu law firm yang terkemuka di Indonesia. Selain itu, dia dikenal publik atas kasus-kasus besar nasional yang telah diselesaikannya dengan luar biasa baik, seperti kasus obstruction of justice Brigadir J, yang disebut trial of the century, pembelaan jurnalis Aidman Wijaksono, sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, hingga kasus dugaan pencemaran nama baik dari Aliyah Mas Said dan Thoriq Halilintar, dan sampai perkara perceraian Tasya Farasya. Selain itu juga dia adalah seorang konten kreator hukum dengan gaya yang modern ya di Instagram, di hashtag @ragado. Followernya 78.000 ya. Itu. Masih Luar banyak. biasa. Dan mengoleksi supercar nih yang saya sering lihat nih, bagus banget koleksinya dan sangat mengerti tentang mobil ya, sampai detail-detailnya. Salah satunya Lamborghini Gallardo. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Ragado, Mas Aga, ini terutama tentang viral justice nih. Ini hal yang sering sekali ditanyakan orang. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih Mas. Jadi saya yakin sudah banyak yang kenal juga. Enggak. Sudah sering di depan TV gitu ya. Membela artis, jurnalis, polisi, semua sudah dibela dengan baik ya. Dengan fakta-fakta yang luar biasa. Tapi kita pengen kenalan lebih dalam tentang Mas ya. Ini ada rapid fire question Mas. Dijawab secara cepat aja.
dalam waktu 5 menit gitu ya. Oke. Nah, ada 7 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa kasus paling menantang yang pernah Mas tangani? Bingung. Pertanyaan yang sering, kasus paling menarik, kasus paling menantang. Sebetulnya bingung ya, karena kita megang kasus itu macam-macam kan. Tingkat kesulitan beda-beda, cara menyelesaikan juga beda-beda. Kasus itu kan dinamikanya masing-masing. Betul. Jadi kalau tanya paling menantang tuh bingung juga. Terkadang ada kasus yang apa istilahnya exposure yang nggak gitu tinggi gitu, tapi ya kita menanganinya juga setengah mati. Ada juga bahkan juga mungkin ada yang exposure tinggi, cuma ternyata secara tingkat kesulitan kasus ini tidak terlalu berat gitu. Jadi kalau ditanya bingung juga. Bingung gitu. Banyak gitu. Banyak gitu. Jadi paling menantang, paling berkesan, ya tergantung tipe kasusnya ya. Mungkin bisa dibilang kasus-kasus tanah, kasus-kasus tambang tuh cukup menantang dan cukup mengenang juga. Tetapi di sisi lain kasus-kasus yang public exposure tinggi, tapi mungkin tingkat kesulitannya juga tidak berat, itu juga cukup menarik juga. Tapi kasus-kasus yang public exposure tinggi dan berat juga sebetulnya ada. Jadi ya kembali ke kasus masing-masing. Kalau kasus terakhir yang diselesaikan nih apa nih Mas? Tergantung lagi nih kasus yang diselesaikan. Banyak ya. Apakah kasus yang terakhir diselesaikan yang public exposure tinggi, atau ya kasus terakhir yang diselesaikan ya memang kasusnya akhirnya selesai. Ada aja gitu. Yang public exposure-nya cukup tinggi nih. Terakhir ya kasus perceraian ya itu yang public exposure cukup tinggi karena memang kebetulan yang saya pegang ya memang public figure. Betul. Itu sih. Cuman kalau kasus perceraian dibilang susah juga nggak susah, dibilang gampang juga nggak gampang susah gitu. Betul. Tergantung bagaimana pembuktiannya nanti, bagaimana kita bisa menyampaikan fakta-fakta di kepada media, apalagi public exposure tinggi kan. Betul. Pinter-pinter kita untuk meyakinkan publik posisinya klien kita bagaimana, keadaannya bagaimana, harapannya bagaimana. Ya nanti kan juga semua akan terlihat di putusan akhir nanti seperti apa. Betul. Dan yang terakhir itu done and dusted ya? Ya alhamdulillah. Apa yang diharapkan sesuai. Sesuai ya. Jadi ya klien juga puas dan juga apa yang kita sampaikan juga ya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan apa yang saya sampaikan ya tidak berlebihan ya. Begitu adanya gitu. Luar biasa. Keren Mas Aga. Yang kedua, apa satu perubahan yang Mas Aga inginkan di sistem hukum Indonesia? Perubahan di sistem hukum, ya kita lihat sih sebetulnya pemerintah itu sendiri juga sudah melakukan berbagai upaya ya untuk ya melakukan perubahan lah terhadap sistem hukum di Indonesia. Cuma sebagaimana kita ketahui kan, hukum itu kan ya berkembang. Masyarakat juga berkembang. Kita lihat perkembangan pesatnya masyarakat ini tuh terkadang lebih cepat daripada hukum. Itu memang sudah terjadi dari dulu lah, bukan hanya baru sekarang. Ya kalau kita lihat misalnya internet itu sudah ada ramai tuh mungkin 2000 awal. Mungkin saya juga masih SD kali waktu itu ya. Mungkin 2001, 2002, 2003 saya SD sih dulu ada internet. Tapi kan masih apa tuh? Yang apa sih? Telkomnet itu ya. Yang zaman dulu kita harus connect ke telepon dulu. Betul. Cuma internet sudah ada kan ya. Internet sudah ada. Cuma belum ada undang-undang yang mengaturnya. Itu mungkin sudah berjalan berapa tahun setelahnya akhirnya di 2008 baru ada namanya Undang-Undang ITE. Nah, makanya sebetulnya hukum ini ya meskipun berkembang, cuma perkembangan manusia, perkembangan media semua tuh lebih cepat. Tapi kita lihat sekarang ya buktinya KUHP kita yang sudah digunakan sedemikian lama, akhirnya pada tahun ini disahkan, bukan disahkan juga akhirnya berlaku juga. Sudah disahkan dari 2023 seingat saya. KUHP juga akhirnya sudah berlaku juga ya. Sudah cukup banyak lah perubahan ya, harapannya dengan perubahan yang baru berlaku belum nyampe 1 tahun ini ya ke depannya ya hukum bisa semakin lebih baik lah. Tinggal bagaimana ya aparat penegak hukum dapat menerapkan itu dengan baik sehingga ya keadilan itu bisa ditegakkan, orang-orang pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan, harapannya seperti itu. Betul. Itu satu aspek lagi tuh Mas ya. Itu akan menjadi berbagai faktor-faktor inilah. Hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana penerapannya nanti. Betul. Itu nanti di lapangan ya akan ada berbagai macam dinamika lagi lah pastinya. Betul, sangat-sangat. Apalagi transisi kan. Jadi sebetulnya kayak saya ini ya orang ya bisa dibilang mungkin ya angkatan-angkatan bawah saya yang mungkin baru terjun di dunia lawyer ini sebagai pelaku sejarah juga. Kita kan merasakan berarti KUHP lama,
kita merasakan juga KUHP baru. Betul. Kita mengikuti KUHP yang lama dan kita mengikuti KUHP yang baru ya. Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang ya KUHP lama, KUHP baru, KUHP baru kita sebut sekarang KUHP atau KUHP nasional gitu. Oh, itu nama barunya itu ya. KUHP nasional, KUHP nasional. Sekarang. Karena menggantikan yang kolonial ya. Yang lama lah. Luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa pengacara yang Mas agak kagumi selain mungkin Pak Henry? Selain ayah saya, Om Otto lah. Itu beliau ya terbaik lah. Terbaik ya? Sebagai panutan, sebagai role model, bagaimana beliau menyelesaikan suatu masalah, bagaimana beliau tampil di depan publik, dan bagaimana juga pikiran-pikiran beliau ya. Karena cukup sering juga dulu ya diskusi sama beliau, udah gitu ada perkara-perkara yang memang mengerjakannya bareng-bareng. Jadi ya cukup banyak juga dapat insight dari beliau, ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu lawyer juga dapat dari beliau juga. Banyak. Wah, luar biasa. Wah, jadi sangat-sangat kagum dengan Pak Otto ya. Iya. Yang selanjutnya, apa supercar favorit Mas Aga? Aduh, bingung kalau itu ya. Ya yang ada aja lah sekarang. Ya karena punyanya itu ya itu favorit saya gitu. Oh gitu ya. Lamborghini itu ya. Itulah yang saya suka. Siap. Apa nasihat untuk mahasiswa hukum yang ingin lulus cepat dengan degree yang luar biasa juga kayak Mas? Kalau saya sih, ya saya selalu sampaikan ya ke adik-adik lah ya, ke adik-adik mahasiswa hukum. Sebetulnya nggak harus mahasiswa hukum juga ya. Yang saya jalani gitu selama, ya kalau mahasiswa hukum di mata saya ini masih S1 lah biasanya. Ya kan masih mahasiswa umur-umur masih 18, 19, 20, biasa lulus di 21, 22 ya. Simple, karena nih anak-anak masih muda gitu ya. Mereka juga banyak yang masih mencari jati diri ya bisa dibilang. Kalau saya sih ya tetap jalani kewajibannya sebagai mahasiswa, kuliah, absen jangan sampai bolong. Karena itu biasanya tuh orang tuh ada yang nggak lulus akhirnya karena absen. Betul. Itu simple tuh kan. Itu hal kecil kan, hal kecil yang bisa ngebikin kita harus bisa lulus tepat waktu tapi nggak jadi tepat waktu. Bener juga ya. Jadi sebetulnya manajemen waktu yang baik, tapi juga jangan jadi orang yang cuma kuliah aja. Karena menurut saya akan sia-sia gitu. Sia-sia dalam artian kita nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat tuh mungkin cuma dalam tanda kutip teorinya aja. Justru menurut saya kuliah itu tempat kita mencari relasi juga. Tempat kita mencari pengalaman, mungkin berorganisasi juga. Karena kalau saya dulu ya maksudnya, dengan berorganisasi sudah mengerti ya simple mungkin struktur organisasi, bagaimana hierarki itu bekerja, itu akan kepakai nanti di dunia pekerjaan. Kalau misalnya nanti kita juga mungkin ikut organisasi-organisasi di luar, atau mungkin kalau nanti ada yang tahu-tahu ikut politik juga, itu semua kepakai lah. Betul. Organisasi apa yang dulu Mas Aga ikutin? Dulu sih saya istilahnya HM ya, himpunan mahasiswa ya. Mungkin kalau sekarang juga, karena kampus beda-beda ya, ada yang namanya HM, ada yang namanya Senat, ada namanya BEM, beda lagi ya. Kalau saya dulu ikutnya HM, udah gitu di luar juga saya ada ikut organisasi juga, jadi banyak ikut kegiatan-kegiatan, ketemu banyak orang, jadi kenal banyak orang. Nah di situ juga ternyata sekarang saya bekerja, karena saya dulu kenal ini itu, ya akhirnya kepake lagi gitu. Komunikasi terjalin lagi, karena jadi banyak teman juga gitu. Selain banyak teman, ya kita nggak pernah tahu kan maksudnya teman kita jadi apa. Nanti kita lagi butuh apa. Butuh dalam artian maksudnya ya insight, ide, atau mungkin ternyata kita ada berurusan dengan instansi ini, kira-kira harusnya bagaimana kan. Akhirnya bisa diskusi juga sama teman-teman. Wah, hebat. Berorganisasi tapi tetap cepat lulus karena manajemen waktu tadi. Itu manajemen waktu sih. Kembali kepada manajemen waktu. Yang penting sih kalau saya ya IPK ya, saya juga bukan orang yang IPK-nya mungkin 4 gitu ya, tapi yang penting ya tidak terlalu jelek juga, tapi setidaknya ya dengan kita lulus tepat waktu, ya IP juga mungkin ya masih di atas rata-rata. Kan juga nanti kalau kita mau nyari kerja, kan mindset orang macam-macam kan. Ada yang mungkin mau usaha sendiri, ada yang mungkin mau cari kerja. Ya seenggaknya dan kita juga sudah ada berorganisasi, lulus tepat waktu, IP-nya juga mungkin masih oke. Nanti juga pencari pekerja pun juga employer-nya juga pasti ya akan melihat lah. Betul. Akan distinct dengan yang lain gitu. Betul. Kalau Mas nggak jadi pengacara, kira-kira bakal jadi apa nih Mas?
Saya bingung juga ya. Kalau saya nggak jadi pengacara mungkin either saya jadi pengusaha mungkin, atau mungkin juga kemarin saya daftar akpol mungkin saya bisa keterima jadi polisi, Oh kan nggak tahu juga iya. saya. Ya tapi mungkin ya nggak jauh dari itulah, mungkin pengusaha atau ya polisi atau mungkin ya apa trader kali. Trader ya. Bingung juga. Trader. Iya. Bitcoin atau saham nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, siap. Dua-duanya anjlok sekarang. Nanti naik lagi nih Mas. Amin, amin. Satu quote yang selalu Mas pegang. Suatu quote yang selalu saya pegang. Everyone running their own race. Wow. Jadi ya itu, kita semua orang tuh punya apa ya, perjalanan masing-masing. Semua orang yang berlomba dalam pace-nya masing-masing. Itu saya selalu pegang sih kata-kata itu sih. Jadi kan ada tuh quotes tuh, mungkin di Google apa di mana saya lupa lah. Siapa menjadi ini di usia sekian. Oh iya, ini benar tuh. menjadi ini di usia sekian. Waduh, langsung Jadi, down itu saya. Itu saya langsung mikir tuh kayak, oh bener juga ya. Dulu saya mikir kan, soalnya saya waktu itu S2. Memang saya S2 tapi saya belum pernah kerja. Di situ saya juga kadang-kadang pas saya udah lulus, waktu masih nyari kerja mikir, wah si ini udah kerja, ini udah ini udah ini. Gue ya memang dalam tanda kutip sudah S2 gitu. Cuma pengalaman kerja gue belum ada sama sekali nih. Akhirnya suka kadang-kadang ngerasa tertinggal juga. Asik. Cuma pas ngebaca itu kayak, oh benar juga ya, semua orang yang punya pace-nya masing-masing juga. Mereka berlomba-lomba dalam pace-nya masing-masing gitu. Belum tentu juga si ini misalnya sukses di usia sekian, tau ada tuh quote itu, tapi meninggal di usia sekian. Iya, jangan sampai sih ya. Itu quote-nya bagus. Oh iya, tapi benar juga tuh. Sampai sekarang tuh. Iya. Jadi perhatikan game kita sendiri ya Mas ya. Wah. Jangan terlalu sibuk ngeliatin orang, cuma kita malah kita lupain. Weh, bener nih. Aduh, bagus nih. Saya juga harus pegang nih. Iya, saya dulu dosen Mas. Siap. Dosen 5 tahun di public policy. Sekarang kembali researcher. Teman-teman saya mungkin ada yang udah jadi pengusaha. Tapi saya fokus sama apa yang saya suka. Iyalah, itu yang penting. Penting ya? Itu yang penting. Wah. Penting. Harus mengerjakan apa yang kita suka. Bener. Amin. Nah, kita udah selesai nih Mas. Terima kasih tadi udah sharing tentang pengalaman dan hidupnya gitu ya, tentang pendapat-pendapatnya. Ini kita sedikit lebih dalam lagi tadi. Tadi mungkin udah dibahas juga ya, apa rahasianya bisa lulus cepat. Nah, ada satu yang saya temui bahwa Mas ambil kuliah S2 di Belanda. Yeah. Itu apa karena sistem hukumnya mirip dengan Indonesia atau ada pertimbangan lain? Kenapa Belanda? Enggak sih, sebetulnya enggak juga ya. Karena maksudnya gini, saya juga yang saya ambil S2 itu waktu itu nama jurusannya Commercial and Company Law. Loh, bukan pidana ya? Enggak, bukan. Berarti yang saya pelajari itu kan tentang hukum perusahaan, hukum dagang. Yang saya pelajarin tuh waktu itu tuh carriage of goods, maritime law. Udah gitu ya research standar lah untuk orang-orang S2 kan. Betul. Habis itu apa lagi? Cross border merger. Cross border merger itu tesis saya. Tesis saya waktu itu. Makanya dulu yang saya pelajari gitu-gitu lah, bill of lading, udah gitu letter of credit. Terus saya pelajari tuh waktu itu. S1 saya pun waktu itu hukum bisnis. Skripsi saya tentang kepailitan. Kayak Pak Hotman Paris dong ya? Kayaknya ya. Iya, ya mirip ya, kepailitan gitu ya. S1 saya itu kepailitan, S2 itu tentang cross border merger. Disertasi saya pun itu melanjutkan tesis saya kembangkan lagi lah tesis saya, cuma lebih kompleks lagi. Tentang apa itu Mas? Cross border merger juga waktu itu. Cuma saya ngebahas waktu itu terkait dengan di ASEAN. Oh, oke. Kan ASEAN ini kan Southeast Asia kan, terkait dengan Southeast Asia, apakah memungkinkan antara Southeast Asia ini nih terjadi cross border merger, tapi dengan dinamika bahwa berbagai negara ini hukumnya berbeda-beda gitu. Itu saya bahas lah waktu itu. Cuma sekarang ternyata pada saat saya bekerja, ya ilmu itu mungkin bisa dibilang jarang sekali saya pakai. Akhirnya yang saya dapat sekarang ini, saya kuliah S2 gitu di luar negeri. Saya lebih mengambil ke ilmu-ilmu kehidupan sih ya. Kita melihat dunia lebih luas di sana. Cuma kalau ditanya kenapa saya ngambil S2-nya di Belanda? Ya saya waktu itu nyari-nyari kira-kira kampus yang commercial and company law-nya bagus di mana. Udah gitu yang kira-kira saya bisa ketemu dengan orang dari berbagai negara tuh di mana. Eropa itu kan tempat orang berkumpul gitu. Maksudnya Eropa kan ada banyak negara gitu lah. Betul. Jadi saya waktu itu kuliah di Belanda,
saya nyari kota juga dulu tuh, saya karena orangnya nih orang apa ya, yang suka tuh bersosialisasi gitu. Saya nggak terlalu suka kota yang sepi gitu. Kayak belajar, kota pelajar. Iya, kota pelajar itu kayak mungkin orang kalau di Belanda kan banyak ambil Leiden. Betul. Atau mungkin Utrecht atau Groningen. Cuma saya waktu itu lihat, ternyata kotanya tuh ya cenderung sepi gitu. Ini saya lihat waktu itu kan ya. Cobalah saya ngambilnya di Rotterdam karena paling mirip sama Jakarta gitu kalau Belanda gitu. Itu kan kota kan dulu kalau nggak salah pernah dibom apa ya? Waktu zaman Hiroshima waktu itu pernah dibom, akhirnya mereka rebuild lah. Kota jadi modern seperti metropolitan di Jakarta gitu. Akhirnya saya ngambil di sana. Ya, waktu itu saya kuliah di sana, umur saya waktu itu masih 22. Itu saya juga salah satu saya yang termuda waktu itu di angkatan saya. Dan waktu itu juga ya akhirnya karena saya memilih Belanda, banyak mahasiswa itu ya dari berbagai negara gitu. Ada dari Bulgaria, ada yang dari Kolombia, ada yang dari ada yang dari Belgia, ada yang dari Belanda juga, ada yang dari Prancis, macam-macam lah. Jadi melting pot ya. Iya, ya kan saya akhirnya saya melihat orang kan macam-macam nih. Ini kulturnya seperti ini, seperti ini. Akhirnya ternyata tuh dunia itu seluas ini loh, nggak cuma Indonesia doang. Jadi kan mata lebih terbuka gitu. Betul. Ternyata orang-orang kayak gini ya, pandangan orang luar tuh seperti ini terhadap ya mungkin yang kehidupan segala macam. Terus saya ternyata bumi itu atau dunia ini tidak hanya Indonesia aja ya. Di luar itu masih banyak pandangan-pandangan orang yang begini-gini gitu. Akhirnya lebih ke situ sih ilmu yang saya ambil sih. Iya ya, jadi sangat-sangat beragam ya perspektifnya setelah di sana ya. Ilmu sana selain sana ilmu saya ambil, tapi ya saya lebih jujur kalau saya lebih banyak ambil ke sana sih sekarang. Akhirnya banyak menjalin komunikasi juga sama mereka, teman-teman saya gitu. Sampai sekarang masih, Mas? Masih lah, sekali-sekali kita kadang di WA, kadang di Instagram gitu masih. Oh gitu ya? Bahkan saya kemarin waktu nikahan teman saya dari Belgia datang juga. Wow. Iya ya. Karena masih ya. Networknya masih kencang. Masih lah kita. Oke kok. Teman-teman kita. Di sana naik sepeda juga dong? Sepeda, pasti lah. Bukan supercar dulu ya? Enggak, kita sepedaan. Iya. Tiap hari itu. Iya. Adik saya yang perempuan arsitek, Mas. Dia dari Singapura pindah ke Amsterdam nih. Baru sebulan yang lalu. VU? Kampusnya? Dia kerja. Oke. Di Moser Associates. Jadi selat Homers ini buat harga minyak naik kayaknya nggak terpengaruh nih Belanda. Iyalah. Naik sepeda semua. Saya hari-hari sana sepeda, tram, sepeda. Tapi sepeda udah paling enak lah karena di sana tuh seingat saya dulu kalau di atas jam 12 apa jam 11 tuh pokoknya tram udah nggak ada. Akhirnya mau nggak mau ya udah sepeda. Saya kemana-mana mau ke kafe kayak mau kemana sepeda. Keren. Ya paling enak gitu. Wah seru ya di Belanda. Nah ini agak mundur dikit nih Mas. Tentang Mas dulu pernah di Akpol. Iya. Enggak, Akpol juga dalam artian bukan saya udah ikut pendidikan. Waktu itu ikut istilahnya tes pantuhir lah. Pantuhir tuh kayak kita dari berapa belas ribu orang di Indonesia mendaftar, disaring jadi 400 orang. 400 orang ini berangkat ke Akpol. Di sana ada tes ulang lagi selama kurang lebih 3 minggu atau sebulan. Masih tes ya? Masih tes. Dan sebelumnya di Taruna Nusantara? Taruna Nusantara saya SMA-nya. Betul. Ini kan ada semi-semi militernya nih Mas. Iya. Dan polisi kan juga ada kedisiplinan yang tinggi di situ. Ini waktu dari Tarunus mengalami culture semi-militer, daftar Akpol, walaupun katanya nggak jadi. Iya. Apa yang dibawa dari budaya kedisiplinan itu? Ada nggak Mas nilai-nilai dari untuk sekarang? Iya, atau apa? Dari Taruna Nusantara yang... Kalau sekarang yang saya rasakan sih saya lebih sama senior tuh lebih menghargai lah, itu pasti lah, itu pasti. Udah gitu ya mungkin disiplin tuh ya kan terbentuk ya waktu di sana kan kita disiplin terhadap waktu, kita juga disiplin terhadap kebersihan, kerapihan. Di sana kan ya kayak anak-anak dorm tuh ya ngerapiin spray sendiri yang gitu kan, mesti lemari kita rapihin, udah gitu. Zaman dulu kita nyetrika sendiri lah, standar lah. Standar lah. Udah gitu bangun pagi tuh nggak cuma sekedar ibadah gitu, tapi kita ada lari pagi juga. Tiap hari. Sabtu iya nggak saya lupa. Sabtu Minggu sih enggak. Cuma Senin sampai Jumat tuh ada lari pagi. Abis itu nanti kita jam 6 udah harus apel pagi nanti makan dulu. Abis itu makan ada apel sebelum masuk ke kelas. Ya kayak gitu-gitu sih akhirnya. Yang ngebuat kita juga jadi solid kan satu sama lain kan. Akhirnya alma mater di sekolah saya, Tarnus ini sih
cukup kuat gitu. Jadi saya misalnya kemana-mana, saya ketemu senior yang misalnya umurnya jauh gitu, 10 tahun, 15 tahun gitu. Bang, saya TN juga bang, Tanus juga bang. Ya akhirnya mereka juga lebih welcome gitu. Di situ akhirnya, oh ini toh yang bisa nilai-nilai yang bisa kita share sama-sama mungkin karena mungkin di sana 3 tahun kan ngerasain di sana bagaimana akhirnya bondingnya kuat gitu. Kalau saya sih lebih tahu hierarki gitu kali ya. Jadi kalau sama yang tua tuh pasti ya jauh lebih menghargai. Tapi nggak tahu juga mungkin orang-orang di luar sana juga harusnya seperti itu ya. Iya sih. Cuma yang saya rasakan sih ya itu sih. Berasa banget sih kalau itu. Jadi bondingnya lebih kuat karena tadi itu ya saat di dalam itu diajarkan hierarki yang baik lah ya. Dan juga istilahnya sana ada jiwa korsa lah, kebersamaan di sana. Kalau satu salah itu semua dihukum gitu, ada nggak gitu? Kurang lebih ya dulu gitu lah ya, jiwa korsa gitu kan. Satu salah semua salah, satu nggak makan semua nggak makan. Kayak gitu. Contohnya gimana? Ya zaman-zaman SMA apa sih kita misalnya terlambat. Ya terlambat misalnya satu orang terlambat, satu kelas dihukum gitu. Satu geraha lah istilahnya. Satu geraha itu kayak satu tempat tinggal, satu barak gitu. Iya. Satu orang telat semuanya dihukum, satu ini kayak gitu-gitu. Itu udah lama juga saya SMA tuh berarti 2010, udah 16 tahun. Lama juga ya. 16 tahun lalu. Lama ya Mas ya. Lama juga 16 tahun lalu itu. Nah ini beralih ke topik agak berbeda tentang viral nih Mas. Mas ini mulai dikenal di layar, di TV itu di kasus Brigadir J di Oktober 2022. Mas membantu di kasus itu dan banyak yang lihat ini argumennya bagus tapi juga usianya kelihatannya masih muda dari wajahnya, penampilannya gitu ya. Bahkan Ayu Ting Ting juga komen gitu ya. Nah, Mas sendiri mendapatkan perhatian yang begitu besar. Bagaimana memisahkan antara Mas yang lawyer tapi juga content creator sekarang dengan content creator tapi juga lawyer? Enggak, kalau saya tuh selalu saya selalu menjadi diri saya yang apa adanya aja gitu ya. Maksudnya mau dibilang sekarang udah cukup dikenal orang sama dulu saya gini sebetulnya sama aja sih. Dan juga saya sebetulnya dibilang content creator nggak juga lah. Saya lebih ke social media saya tuh saya pakai untuk yang ringan-ringan aja gitu loh. Nggak usah terlalu yang berat-berat karena ya saya juga merasa misalnya saya terlalu share tuh mungkin menggurui orang-orang gitu atau saya merasa kayaknya apakah saya capable untuk seperti itu karena masih banyak ya senior-senior yang pasti lebih wawasannya lebih luas daripada saya juga karena saya merasa juga ya di umur segini masih belajar terus lah. Setiap hari itu harus ada ilmu baru yang kita dapatkan gitu kan. Jadi ya saya kalau di sosial media tuh lebih banyak santainya, bercandanya, nggak terlalu mengambil yang serius-serius karena juga yang saya yakini ini kembali ke kepercayaan masing-masing. Orang nggak perlu tahu kita susahnya gimana. Orang nggak perlu tahu kita ini bekerjanya seperti apa ya. Karena at the end of the day yang saya yakini juga orang sebetulnya nggak peduli prosesnya kita sih. Orang tuh ngeliatin ya udah lu gimana sekarang. Jadi yang saya share tuh yang ringan-ringan aja. Kadang-kadang sih juga kalau ngepost tuh orang yang suka ngebalesin komen-komen orang. Ya itu juga kan ya interaksi aja lah. Lebih ke yang ringan-ringan aja lah. Jadi bilang content creator kayak enggak juga lah. Masih banyak lah yang lebih-lebih lah. Apa adanya yang Mas sukai aja yang Mas post ya. Suka aja kayak ini kayaknya lucu juga nih ngepost gini, post aja gitu aja sih. Iya. Ada post sama brand juga nih akhir-akhir ini. Ada beberapa brand yang kayak ada ya Mas kira-kira mau nggak kerja sama gini ya udahlah boleh iseng aja kan nggak apa-apa juga toh juga halal kan. betul dan juga kalau ada brand-brand gitu kan yang saya lihat kan juga ini kira-kira bertentangan nggak sama image saya kira-kira kalau saya ngepost ini apakah akan berdampak negatif atau enggak selama ini juga masih oke-oke aja sih ya nggak ada masalah sih kalau saya. Gitu ya. Wah menarik. Nah Mas sekarang itu ada istilah no viral no justice gitu. Artinya ketika satu kasus itu viral di TikTok, di sosial media baru ada perhatian dari publik, dari aparat terhadap kasus itu. Dan ini agak meresahkan karena selama ini anggapan masyarakat pencari keadilan gitu bahwa harusnya hukum bisa berjalan dengan baik tanpa perlu ada virality gitu. Bahkan saya nonton The Mentalist nih Mas, serial di Netflix katanya Patrick Jane bilang I don't care about law,
I care about justice gitu. Jadi gimana sih supaya dapat keadilan? Nah, kalau Mas menanggapi ini, setuju nggak bahwa memang ada kasus-kasus itu yang baru bergulir ketika digoreng atau viral? Sebetulnya sih ya ini bisa dibilang plus minus ya. Bisa dibilang bagus juga bagus dalam segi apa, buruk juga buruk dalam segi apa. Kalau kita lihat buruk mungkin bisa dibilang kenapa buruk? Berarti kan kinerja aparat penegak hukum nih mungkin bukan dibilang nggak benar, tapi mungkin kurang cepat, kurang tanggap kan. Kenapa harus viral dulu sih? Kok baru bisa ditanggapi? Cuma di sisi lain karena ya mungkin karena saya juga bagian dari itu ya, bagian dari itu artinya aparat penegak hukum itu kan lawyer juga sebetulnya bagian dari APH. Tidak hanya kejaksaan, tidak hanya kepolisian. Sebetulnya lawyer ini kan, advokat ini kan juga bagian dari aparat penegak hukum. Jadi saya juga melihat di lapangan bahwa ternyata laporan polisi yang diterima oleh mereka ini ya banyak. Banyak dalam artian bisa ribuan. Iya kan? Bisa ribuan. Dan ternyata mungkin unit yang menangani cuma ada 5. I see. Ya kan? Unit 5. Satu unit berapa sih? Mungkin 10 orang. 5 berarti kan 50 orang. Astaga. Tapi ada berbagai kasus yang mereka pegang. Tapi di sisi lain juga, kenapa harus viral dulu baru ditangani? Itu juga suatu hal yang jadi dinamika juga. Memang seharusnya tanpa viral ini ya perkara selesai. Cuma kalau saya sama klien ini selalu saya sampaikan, ini ada proses loh. Jadi ya memang harus ya bersabar dalam artian ya kan harus ada tahapan ini gini. Ya cuma di sisi lain ternyata nggak bisa dipungkiri juga masih banyak di luar sana para pencari keadilan misalnya bikin laporan polisi ternyata ya mungkin ini ada kasus banyak misalnya ada ya kita gampang lah 10 gitu. Kasus yang pencari keadilan ini mencari ternyata tidak diprioritaskan karena masih ada kasus-kasus lainnya. Akhirnya diviralkan ya karena adanya tekanan dari masyarakat akhirnya barulah mendapat perhatian yang mungkin kurang diperhatikan itu. Jadi ya bisa dibilang bagus juga, bagus dengan ada sosial media sekarang orang-orang pencari keadilan yang mungkin tidak diperhatikan oleh APH menjadi dapat perhatian. Cuma di sisi lain juga menjadi buruk karena ya berarti kinerjanya kurang dong. I see. Ya sebetulnya jadi dinamika juga dibilang juga bingung ya. Mungkin kalau nanti kita kembali lagi teknisnya bagaimana biar bisa semuanya diperhatikan. Nanti akan kembali lagi ke satu masalah. Minta anggaran kepada pemerintah nanti kan. Kenapa harus ada penambahan anggaran? Ya untuk nambah personil kah? Apakah? Ya supaya bisa semua dapat tangani. Cuma nanti dengan adanya anggaran naik nanti ribut lagi kan di masyarakat. Urgensinya apa, ininya apa gini. Ya itu ya mungkin permasalahan yang ada sekarang sih. Susah ngomong nih jadi bukan cuma satu faktor aja. Cuma yang menurut saya tadi ya plus minus juga. Ya bersyukur dengan ada sosial media sekarang perkara-perkara yang mungkin tidak diperhatikan jadi dapat diperhatikan. Cuma ya berarti ini menunjukkan bahwa ternyata kinerja dari APH kita ya kurang tanggap mungkin atau kurang sigap ya akhirnya ya ini realitas sekarang begitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Dengan jumlah aparat yang mungkin nggak sebanyak kasus yang harus dihadapi, Mas. Sebenarnya ada saran nggak sih cara memprioritaskannya gitu? Harusnya kan semua sama ya. Betul. Cuma mungkin ya kayak saya mungkin punya pekerjaan. Perkara yang saya pegang, katakan tadi 10. Pasti kan ada skala prioritas nih. Mana dulu nih kira-kira yang bisa saya selesaikan dengan cepat dulu. Yang ini mungkin bisa saya jalankan juga. Cuma mungkin pace-nya mungkin bisa agak lebih lambat dikit. Masih. Ya akhirnya itu kembali kepada, saya nggak tahu. Saya kan bukan polisi juga. Atau mungkin bukan kejaksaan juga. Ya pasti mereka punya teknika masing-masing lah. Kalau itu saya nggak tahu cara kerjanya mereka bagaimana. Cuma ya yang saya pahami itu bisa terjadi mungkin karena seperti itu. Itu sih kalau saya sih. Baik, menarik Mas Aga ini membuka pikiran kita sih dari masyarakat awam. Menolak perkara itu sebetulnya nggak boleh. Asal kecuali kalau itu bertentangan dengan hati nurani. Ya hal seperti ini kalau misalnya tahu-tahu orang itu datang ke saya, Pak, saya mau bikin laporan, saya merasa saya dihina, saya digini. Emang apa masalah gini? Ya kayaknya enggak deh. Ini bertentangan nih sama hati saya nih, kayaknya enggak gitu deh. Plea bargain itu tuh sebetulnya juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya di undang-undang. Bahwa plea bargain itu harus didampingi oleh advokatnya, tidak boleh dalam keadaan terpaksa,
ancaman pidana maksimal itu 5 tahun, nggak boleh lebih. Jadi kayak kita ngomongin tipikor, undang-undang narkoba, pencucian uang, itu nggak bisa. Pelibatan nggak bisa. Oke. Itu ada maksimal 5 tahun. Pembuat undang-undang saya lihat sih banyak melakukan komparasi sama dunia luar negeri kali. Karena sekarang juga kita sebagai advokat gitu ada opening statement. Zaman dulu nggak ada. Nggak ada nih baru nih, opening statement nih baru. Nanti kita sampaikan, misal nanti saksi yang akan kita ajukan adalah sekian, perkara ini tentang sekian, saksi nanti akan membuktikan ini. Sehingga nanti ya dengan harapan kedepannya hakim dalam memutus dan dalam memeriksa perkara ini ya udah tahu arahnya mau kemana, nanti saksi ini arahnya kemana udah paham.